Hai, salam jumpa dan selamat bertemu lagi di Black Knight Channel. Pada kesempatan kali ini, Black Knight akan memberikan alur cerita dari sutradara kawakan Zhang Yimou. Film ini sangat indah, anggun, tenang dan agung. Meski dikemas dalam hitam putih bagai simbol yin dan yang, keindahan terdapat juga di segala hal dan di semua penjuru. Mulai dari pakaian yang kainnya diwarnai dengan teknis khusus, ornamen-ornamen yang meski hitam putih tetapi sangatlah anggun, hall istana, alat musik hingga area kerajaan yang dipagari gunung-gunung, batu nan tinggi, serta sungai-sungai. Film dengan warna hitam putih dengan sentuhan kelembutan ini berhasil menggait beberapa penghargaan yang dihelat di Taipei, yaitu Golden Horse 55 November 2018. Penghargaan tersebut menyabet pada Best Director, kemudian Best Visual Effect, Best Direction, dan Best Makeup and Costume Design. Film apa dan bagaimana ceritanya? Saksikan videonya. Sahabat Black Knight, film yang akan kita berikan alur ceritanya merupakan film yang menawarkan kelembutan, The Feminine Touch. Film ini adalah film Shadow, karya dari sutradara kawakan Zhang Yimou. Film ini diperankan oleh Deng Chao, Hu Jun, Sun Li, Guan Xiaotong, Zheng Kai, dan Leo Wu. Alur ceritanya adalah sebagai berikut. Di masa lampau, kerajaan Pei kehilangan kota penting bernama Jingzhou dalam peperangan melawan kerajaan Yang. Kehilangan besar ini gara-gara Jenderal Zhou kalah dalam melawan jenderal yang tak terkalahkan dari kerajaan Yang, yaitu Jenderal Yang Chan. Kekalahan Jenderal Zhou membuat kesehatannya menurun. Selama masa penyembuhan, ia melatih seorang pemuda bernama Jingzhou. Kita sebut saja nanti ini adalah Jing atau Shadow untuk menjadi bayangannya atau menjadi duplikasinya. Jing yang sangat mirip dengan Zhou harus bertindak sebagai sang jenderal. Bahkan Zhou pun membuat Jing memiliki segala kemampuannya, hingga istri dari Zhou pun sampai bingung mana Zhou suaminya yang sesungguhnya. Ngomong-ngomong, istri Zhou itu namanya adalah Xiao Ai yang diperankan oleh Sun Li. Di sini Sun Li oke banget ya guys. Dalam memuluskan rencananya, Zhou bahkan menggunakan istrinya sendiri yaitu Xiao Ai untuk berpura-pura menjalani pernikahan bahagia dengan Zhou palsu atau Shadow. Zhou berjanji jika Jing mampu mengalahkan Jenderal Yang Chan dalam duel dan memimpin pasukan untuk menghabisi tentara kerajaan Yang Chan, maka ia akan dibebaskan untuk menjadi dirinya sendiri dan bisa menemui ibunya di kota Jingzhou. Dalam misi rahasia tersebut, Jingzhou yang sebenarnya sudah tidak tahan menjalani peran sebagai shadow atau bayangan dari Jenderal Zhou, namun Jing mengatakan bahwa ia bisa bertahan karena sebetulnya tumbuh cinta dan kasih sayang kepada istri Zhou yaitu Xiao Ai. Dan rupanya gayung bersambut guys. Xiao Ai pun lama-lama menaruh hati pada Jing yang berperan sebagai suaminya. Sahabat Black Knight, sang jenderal yang dalam kisah ini sebagai pecundang sebenarnya tahu bahwa Jing adalah sang bayangan atau shadow dari Jenderal Zhou. Namun demikian, ia berkehendak menggunakan Zhou palsu atau si tokoh bayangan untuk kembali berperang. Kekalahan teranyar Zhou membuat sang raja menghina sang jenderal dengan melepaskan jabatannya, sehingga status sang jenderal kini menjadi rakyat biasa.
Sang raja hendak menilai sejauh mana kecerdikan Ziu dalam memainkan perannya dari balik persembunyiannya atau dari balik gua. Sebagai raja, ia menginginkan perdamaian. Sayangnya, utusan yang ia kirim membawa kabar buruk bahwa perdamaian mungkin bisa dicapai bila Putri Kingping dinikahkan dengan anak jenderal Yang sebagai selir. Alih-alih berperang untuk melindungi martabat adiknya sendiri, sang raja malah menerima tawaran perdamaian tersebut. Hal ini membuat Putri Kingping berang dan bergabung dengan pasukan khusus di bawah pimpinan Tian. Di hari duel tiba, Jing mendatangi perbatasan dengan menggunakan perahu yang dibangun dari bambu. Dari permukaan sungai, perahu tersebut nampak seperti sebuah rakit. Meski sebenarnya perahu tersebut memiliki lambung yang berisikan pasukan khusus yang siap memasuki wilayah Jingzhou dengan menyelam melalui sungai. Taktik demikian membuat Jing terlihat melawan pasukan Yang Chan seorang diri. Padahal saat duel antara Jenderal Yang Chan dan Jing berlangsung, pasukan khusus juga sedang menyerbu kota. Dalam pasukan ini ikut serta Putri Kingping. Ia memiliki misinya sendiri, yaitu membunuh Yang Ping yang telah menghinanya dengan melamarnya untuk menjadi seorang selir. Sayangnya, meski jenderal dan pasukannya berhasil dikalahkan, Putri Kingping juga meninggal pada saat itu. Di scene selanjutnya nampak raja mengadakan perjamuan untuk mengucapkan terima kasih atas kemenangan Jenderal Ziu mengalahkan pasukan kerajaan Yang Chan. Namun ia tidak terima bahwa adiknya harus menjadi korban, sehingga ia membunuh tangan kanannya sendiri yang ia ketahui merupakan mata-mata kerajaan Yang Chan. Di saat yang sama, ia juga mengirim pasukan rahasia untuk menghabisi Jenderal Ziu di tempat persembunyiannya. Sang raja hendak membalaskan dendam Jing dan Xiao Ai dengan membawakan mereka hadiah istimewa, yaitu kepala Jenderal Ziu. Ironisnya, kotak itu kosong dan Jenderal Ziu berhasil membunuh raja dengan pedangnya. Di saat Ziu memerintahkan Jing untuk membunuh Raja Pei dan menyuruhnya pergi dengan membawa istrinya, tiba-tiba Jing membunuh Ziu.
Tian Ziu menjelaskan bahwa sang jenderal mati di tangan harimau yang dibesarkannya sendiri. Namanya di sini senjata makan tuan ya guys. Sahabat Black Knight, pada akhirnya Xiao Ai yang digunakan suaminya sendiri dalam mengincar tahta raja yang memenangkan semuanya. Tekniknya berhasil menghabisi pasukan musuh sekaligus ambisi suaminya sendiri yang memperalat orang lain untuk mendapatkan tahta. Akhir film ini memberikan gambaran kepada para penonton bahwa masa depan kerajaan Pei ada di tangan Xiao Ai. Nah sahabat Black Knight, kayaknya ini waktunya untuk undur diri nih. Cukup di sini dulu alur cerita film dari Shadow ini. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan. See you next time. Bye bye.